Fakultas Alkoholeo Kendari. Saya atas nama Laude Sufenat Sauri. Saya Ahmad Akbar Usman. Kami di sini akan menjelaskan tentang bagaimana gadai itu sendiri dalam lingkup hukum jaminan. Adapun penjelasan dari asuransi. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang gadai. Pertama, tentang pengertiannya. Sebagai anak hukum, kita harus merujuk pada KUH Perdata, yang dimana telah dijelaskan dalam pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas benda bergerak yang diserahkan padanya oleh debitur yang memberikan kekuasaan pada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang dengan hak preferen. Lalu, menurut para ahli, Profesor Sri Sudewi, itu menjelaskan tentang gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas benda bergerak untuk menjamin suatu hutang. Jadi, ketika seseorang mengajukan hutang atau meminta hutang kepada kreditur atau seorang temannya, itu harus dengan barang yang digadaikan sesuai dengan apa yang diminta oleh si debitur, seperti itu. Lalu yang kedua tentang objek. Objek dalam gadai itu adalah semua benda yang bergerak. Ada yang bertubuh dan ada juga yang tak bertubuh. Contohnya seperti dijelaskan dalam pasal 1153 KUH Perdata, bahwasanya ada yang bersurat dan ada yang tidak. Contohnya seperti apa? Misalnya barang elektronik, dia itu kan tidak memiliki surat. Nah, jadi dapat diserahkan barangnya, kan tetapi si kreditur tidak dapat memegang datanya, memegang benda langsungnya seperti itu. Jadi kalau misalnya benda yang tak bergerak itu diserahkan hanya suratnya saja. Contohnya seperti rumah, itu kan akta rumahnya saja yang diberikan, seperti itu. Kendaraan bermotor itu bisa BPKB atau STNK-nya, seperti itu. Lalu emas, perhiasan emas atau mutiara, yang penting dia memiliki akta kepemilikan, akta jual, dan itu kan bisa sebagai investasi juga, harga nilainya juga tinggi, harga jualnya. Lalu elektronik, tapi elektronik di sini kita itu harus melihat tentang bagaimana nilai jual dari suatu barang tersebut. Di era atau zaman sekarang, kita telah melihat tentang perkembangan Android dan iPhone di zaman sekarang. Itu nilai jualnya masih sangat stabil, ya, di era seperti ini, di era globalisasi seperti ini. Lalu elektronik seperti TV tabung, seperti HP BlackBerry, itu kan nilai jualnya kan sudah turun. Jadi kemungkinan besar nilai bakunya tidak ada lagi. Jadi mungkin kemungkinan besar di pihak pegadaian mungkin tidak akan menerimanya, seperti itu. Jadi adapun contoh atau ilustrasi tentang mengenai barang yang dapat digadaikan, bisa kita lihat seperti ilustrasi berikut. Antrian selanjutnya, dari motor ya. Nah, boleh saya cek surat-suratnya dulu Pak, sama KTP Bapak juga. Oh iya, saya periksa dulu Pak ya. Motor MX King tahun 2018. Ya. KTP-nya. Begini Pak, kalau kendaraan bermotor, Ya. dalam penggadaiannya itu hanya harga setengahnya saja bisa kami kasih pinjam. Bapak setuju? Nggak bisa naik-naik sedikit Pak. Itu sudah diatur Pak, sesuai dengan aturannya OJK. Jadi kami pihak pegadaian hanya bisa memberikan seperti itu. Bagaimana? Bapak setuju ya? Baik. Kalau gitu Bapak tanda tangan dulu. Ini, Pak. Siap. Ini saya kasih tunai atau transfer saja Pak? Transfer saja ya. Di bawah ya Pak. Nanti saya transferkan uangnya. Kan sudah di sini nomor rekeningnya? Sudah ada Pak. Baik. Terima kasih Pak ya. Halo guys. Baik. Jadi gini, kan tadi teman saya sudah menjelaskan seperti apa sih itu benda yang bisa digadai. Tetapi di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan benda-benda yang tidak bisa digunakan untuk gadai. Tentunya salah satunya seperti batu akik. Kenapa batu akik tidak bisa digunakan untuk gadai? Karena di pasaran batu akik sekarang sudah tidak mempunyai daya jual beli atau peminatnya sudah kurang atau sekedar hobi saja. Jadi
yang lainnya, barang-barang yang tidak bisa digunakan untuk digadai, ada seperti BlackBerry, HP BlackBerry, ada televisi tabung dengan microwave. Nah, kenapa ini benda yang barusan saya sebut ini tidak bisa digunakan? Karena di pasaran sekarang kalau kita melihat benda ini sudah tidak mempunyai, bukan tidak mempunyai, atau kurang daya minat jual belinya di pasaran, sehingga barang ini tidak bisa digunakan untuk gadai. Nah, jadi intinya barang yang tidak bisa digunakan untuk gadai yaitu barang yang kurang minatnya untuk dijual belikan di pasaran. Adapun barang yang tidak bisa digadai atau bisa kita lihat ilustrasinya seperti ini. Antrian selanjutnya, ada yang saya bisa bantu Pak? Gadai cincin saya, Pak. Cincin. Oke, saya lihat dulu Pak, boleh? Foto akik ya. Ini gagangnya emas bukan? Bukan ya? Begini Pak, dalam penggadaian barang, suatu barang di pegadaian, itu kami hanya menerima sebatas perhiasan saja Pak, kayak cincin seperti ini. Jadi itu harus ada sertifikatnya, kapan dibeli, harganya berapa. Kami pasti akan ukur kalau tentang emas. Seperti itu Pak. Jadi ini tidak bisa digadaikan Pak. Kemudian maaf Pak ya. Jadi tidak bisa Pak, biar salah satunya saja. Iya, tidak bisa, karena dia tidak memiliki nilai sama sekali. Karena dia juga hanya, ya mungkin hanya beberapa orang saja yang suka, dan itu hanya sebatas hobi. Bukan seperti kayak perhiasan Pak yang punya akta seperti itu. Maaf Pak ya. Sebenarnya Pak. Iya. Ya itulah tadi beberapa penjelasan dan ilustrasi dari kami. Adapun kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe ya, like ya. Harus memang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.